Saya pernah bilang sama orang yang benci sama orang tuanya, saya katakan, beginilah, kamu yang bilang ayah kamu orang paling sombong di dunia, kamu yang bilang ayahmu orang paling keras sedunia, yang memveto hidupmu. Coba sekali-kali kamu lihat ketika ayahmu sedang tidur, coba lihat. Coba kita buktikan hatimu batu atau hati layaknya manusia. Lihat ketika ayahmu tidur. Lihat. Di saat-saat dia tidak tidur di kasurnya, ya di balai atau di sofa, lihatlah. Tatap wajah orang tua kita coba. Ya Allah, subhanallah, ayah. Betul, ayah saya bukan ayah saya 20 tahun yang lalu ya. Kerut di keningnya sudah mulai banyak. Coba lihat. Rambutnya yang hitam bercampur warna putih, masya Allah. Uban di mana-mana, lihat. Lihat. Setengah mata terbuka ketika tidur, tatap hitam dia itu. Ya Allah ya. Mata hitamnya sudah mulai bersepah putih, coba lihat. Pipinya kerut di bagian matanya, giginya yang sudah mulai tanggal, coba lihat. Ya Allah, ini orang yang kau bilang paling galak sedunia. Ini orang yang kau bilang betul-betul memveto hidupmu. Tak pernah ada kebaikan di mata dia tentang kamu, coba lihat. Lihat tangannya, uratnya, kakinya, kuku coklat yang berbenturan dengan kerikil ketika mengais rezeki, lihat. Allah, ya Allah. Kamu yang bilang ibu kamu orang paling cerewet sedunia, galak dengan teman-teman, tidak akur dengan menantunya. Coba lihat. Sosok wanita tua yang sedang terkulai lemah dalam tidurnya, coba lihat. Ya Allah, ini manusia yang pernah melahirkan diriku, ya Allah. Ibu, kerut di keningmu, Bu, subhanallah. Rambutmu, Bu, matamu yang hitam, Bu, sudah mulai menyipit, sudah mulai bersepah putih, masya Allah. Pipimu yang cabi sudah mulai kendur. Lihat. Ini wanita cantik yang pernah dikejar-kejar ayah ini. Lihat. Masya Allah, giginya sudah mulai tanggal, tangan tua sudah mulai tampak. Coba lihat. Lihat, yang tak memikirkan lagi bentuk fisik sudah. Masya Allah. Tapi ini orang yang pernah menyiapkan 11 maaf dalam hidup saya ketika saya berbuat 10 dosa di hadapan dia. Ini manusia yang menyiapkan 101 maaf ketika saya buat 100 dosa di hadapan dia. Ini manusianya. Masya Allah. Buat kita yang keras hati, demi Allah, kalau kenyataan seperti ini, mending temui mereka. Apapun kondisinya, raih tangannya, rasakan wangi kulitnya, cium. Kau punya macam-macam koleksi minyak wangi, wallahi, wangi kulit orang tua kita tidak bisa ada yang mengalahkan. Punya ciri khas tersendiri. Orang yang pengen digandeng tangannya, dulu dia titah kita, diajarkan jalan kita. Sekarang kita datang menggandeng seorang wanita, bertemu dengan mereka. Ibu, ayah, lihat yang kubawa. Cium tangan keduanya, kemudian berbalik meninggalkan mereka. Bukan mereka bahagia, mereka lihat tangan tua mereka. Ya Allah, udah berapa lama tangan ini tak digandeng dengan dia. Dia gandeng tangan istrinya, berharap dipuji kedua orang tuanya. Kadang orang tua kita seperti anak kecil, dia cemburu. Masya Allah, dia cemburu. Sudah berapa lama tangan ini tidak digandeng olehnya. Dia cemburu, demi Allah dia cemburu. Kita gandeng pundak pasangan kita, berbalik badan kita dari dia setelah kita mencium tangannya. Dia lihat dari kejauhan anaknya menggandeng anak orang. Ya Allah, udah berapa lama pundak ini tak digandeng olehnya.
sensitif sekali, sehingga kita rasa kenapa orang tua saya cemburunya tinggi sekali, Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak paham. Kamu mempertontonkan sebuah tingkah laku yang demi Allah, yang terkadang kamu tidak tahu bahwa pada hakikatnya menyakiti dirinya. Ini terjadi bukan tidak. Masya Allah. Ini mobil BH 1315 HV Avanza merah marun menghalangi mobil warga yang mau keluar. Fadhol. Ya, kita jaga adab-adab dalam menuntut ilmu. Ini mobil Avanza merah marun. Silakan dia. Sehingga kadang-kadang seorang anak berkata, saya bingung sama orang tua saya. Saya bingung benar. Kenapa? Saya salah aja di mata dia, Ustaz. Enggak. Sebenarnya kamu nggak salah, cuma kamu nggak ngerti dia. Kan saya sudah jadi pengusaha hebat, Ustaz. Harusnya dia bangga dong. Kan saya juga dididik sama dia. Malah dia kecewa sama saya, Ustaz. Kecewa kenapa? Ya nggak paham, nguring-nguring aja. Berawal dari ketika saya buatkan sebuah parcel indah buat partner bisnis saya. Ibu saya berkata, ini indah sekali nak, kau susun buah sedemikian rupa, kau tutup dengan plastik yang indah di pandang mata. Ya, ibu saya puji, saya bilang iya, ini parcel sengaja ku buat seindah ini bu. Ini untuk sahabat bisnis saya bu. Karena ini orang Masya Allah bu, kalau kita nggak bisa kasih hadiah yang terbaik, kita pun nggak dapat yang terbaik dari dia. Kamu tahu hatinya terlukai. Ya Allah nak, pernah gak kamu bikinkan ibu parcel seindah ini? Plastik yang indah membungkus buah yang akan kau beri. Coba pernah gak kita buatkan seperti itu? Kau susun buah-buah duku, buah-buah anggur seperti berlian di antara tumpukan buah yang besar lainnya dalam sebuah parcel. Sesisir pisang bak butut merak yang indah. Kamu ingat, kamu pernah belikan mereka buah-buahan itu dengan tas kresek yang tak layak pandang. Lima seoles lagi. Lihat, kamu tahu kenapa dia kesinggung ketika dia bertanya sama kamu, wahai anakku tampan sekali kau hari ini nak. Mau kemana? Oh iya bu, ini baju saya pakai ini karena memang saya pengen ketemu sama partner bisnis saya. Kalau nggak rapi ketemu dia ini kayaknya nggak senonoh lah. Harus yang rapi bu. Seoles lagi. Hatinya berkata, nak, itu manusia yang kau temui dalam penampilan yang seperti ini dibanding diri ini lebih hebat mana nak? Pernahkah kau berdandan setampan ini untuk bertemu ibumu? Pernahkah kau berdandan setampan ini untuk menemui ayahmu? Tidak. Ini yang terjadi. Kadang-kadang kita tidak paham. Banyak hal-hal yang menyindir dirinya. Dia manusia. Coba sekali-kalilah berdandan seindah mungkin, sebagus mungkin. Orang tua mana yang tak bangga melihat anaknya ini tampan di hadapannya? Bangga mereka karena bagian daging mereka di badan kita. Mau kemana kau nak? Dandananmu ini maksimal sekali, Masya Allah. Bangga kami punya anak kamu nak. Mau kemana nak? Mau ketemu kalian. Pernah gak terbesit dalam benak kita berpenampilan seindah mungkin, sewangi mungkin untuk mereka? Bahkan terbesit pun tidak ada di benak kita, betul? Pernah gak kita membuat mereka bahagia? Berkata, wahai ibu, wahai ayah, dalam Islam ada pemandangan yang paling indah di muka bumi ini. Yang pertama adalah menatap Ka'bah. Menatap Ka'bah. Tidak ada satu benda pun di atas dunia ini kecuali dibaca dengan doa, yaitu Ka'bah. Ketika kita melihat Ka'bah, disunahkan kita berdoa sambil berkata, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayna rabbana bissalam. Pemandangan paling indah menatap Ka'bah.
dan pemandangan terindah kedua, wahai orang tuaku, menatap wajah kalian. Pernahkah di benak kita ini berencana untuk menggandeng tangan dua orang tua kita yang sudah tua, sudah keriput tersebut, untuk bisa bertawaf di muka Ka'bah, mengelilingi dinding Ka'bah, mempertontonkan dua pemandangan paling indah di mata Allah? Pernahkah terbesit dalam benak kita? Ibu, doakanlah anakmu, kalau ada rezeki lebih nanti, tahun depan kita umrah, tahun depan kita haji nanti, Ibu. Kan ku bawa kau menuju titik tempat orang sujud, yakni Ka'bah, Baitul Atiq, Ka'bah Al-Mukarramah. Pernah gak terbesit dalam benakmu seperti itu? Wallahi, kadang-kadang kita gak terfikir. Dunia ini bergulir, berganti waktu, tak terasa umur ini bukan makin muda makin tua. Kesempatan berbuat baik pun semakin sedikit. Pantas hidup ini tak pernah berujung, semua berisikan masalah. Karena demi Allah, kita lupa ada mata tua yang menanti kita. Kita lupa ada orang tua yang ingin ditengok oleh kita. Masya Allah. Kita lupa memuliakan mereka. Padahal demi Allah, Allah jamin ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada di ridho orang tua, murkanya pun sama. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Bagaimana kita bisa menaklukkan dunia tanpa ridho mereka? Terasa berat hidup ini, iya, karena nggak ada formula yang mempermudahnya. Padahal kau punya kedua orang tuamu. Bagaimana kalau kami sudah tidak punya orang tua, Ustaz? Kau punya om, kau punya tante, kau punya am, kau punya amma. Temui mereka, itu pun orang tuamu. Aisyah tak memiliki anak, dipanggil Ummu Abdillah. Apa? Tantenya Abdullah, ibunya Abdullah. Abdullah siapa? Anak Asma binti Abu Bakar, saudaranya. Ini tantemu, ayah, ibumu. Ommu adalah ayahmu. Temui mereka, bahagiakan mereka. Buat yang sudah meninggal bagaimana? Ziarahi kuburnya. Zurul kubur tuzakkirukumul maut. Ziarahi kubur untuk kita ingat mati. Bahwa kita pun punya anak, kita pun punya keturunan, betul? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Belajar mencintai yang di bumi, yang di langit pun mencintaimu. Baik yang di bumi masih hidup maupun sudah mati. Masih hidup, cintai, sayangi, doakan mereka, berikan nafkah sama mereka. Yang sudah mati, doakan mereka. Ini bentuk cinta. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kau cintai yang di bumi, yang di langit pun mencintaimu. Masya Allah. Membuat ikatan, memuliakan orang tua. Kalau masih hidup, mudah kita temui mereka. Kalau sudah mati, bagaimana, Ustaz? Doakan. Lawang Nabi pernah dibentangkan alam barzah. Nabi melihat orang yang sedang dicambuk oleh malaikat. Dicambuk oleh malaikat. Mendadak berhenti cambuk malaikat. Si mayit bertanya, lima takifu min tarbik. Kenapa kau hentikan cambukanmu padaku, wahai malaikat? Dia tanya sama malaikat. Lima takifu min tarbik. Kenapa kau hentikan cambukanmu, wahai malaikat? Kata si mayit ini. Kata malaikat, bagaimana aku bisa mencambukmu? Sementara di dunia sana, di alam dunia, anakmu selalu beristighfar untukmu. Masya Allah. Istighfar anak yang soleh bahkan bisa menghentikan azab kubur orang tuanya. Masya Allah. Ini kan memuliakan mereka. Cuma kalau penyebabnya nggak dibuat, bagaimana kita bisa memuliakan ini semua? Wa yadubillah wa na'udzubillah. Jamaah yang Allah muliakan demi Allah, wajibnya kita mengerti bahwa ada keberkahan yang paling dekat dalam hidup kita, orang tua. Makanya Nabi mengatakan rogi ma'anfu, rogi ma'anfu, rogi ma'anfu. Rugi, 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 kata Rasulullah. Siapa yang rugi, wahai Rasulullah? Sahabat bertanya. Orang yang masih punya orang tua enggak dapat kemuliaan dari Allah. Maka cintailah ibumu, 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 ayahmu. Secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, sehebat apapun kamu di mata mereka, di mata orang anak-anak kamu, tetap wallahi
orang tua jangan jadi nomor 2 dalam hidup. Bagaimana kami orang perempuan, Ustaz, yang sudah menikah, sementara kami nggak bisa lagi untuk berbakti maksimal seperti dulu. Wallahi wahai akhwati fillah, ukhti yang semoga Allah muliakan, ketika terjadi ijab kabul, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan, dibayar tunai sah oleh saksi, maka saat itu tanggung jawab dari pundak ayahmu pindah ke pundak suamimu. Maka ulama mengatakan bakti seorang wanita kepada keluarganya, kepada suaminya, ya melayani anak-anaknya, itu adalah baktinya kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Maka bisa bukan tidak. Semoga Allah muliakan kita insya Allah. Ini janji yang paling indah. Wallahu alam bishawab.